I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Alia, buat besok siapa petugas yang menyiapkan? Mana Mutali? Mutali siap? Oke, terima kasih Mutali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bapak Guru sekalian, perkenalkan saya berdiri di depan untuk berbagi tentang pengetahuan yang mungkin saya tahu lebih dulu, mungkin nanti Bapak juga akan lebih tahu lebih banyak daripada saya. Hanya mungkin saya duluan belum bisa tahu, sehingga mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini bermanfaat buat Ibu Bapak sekalian. Sebelum menginjak ke materi, perkenalkan saya perkenalkan diri. Next. Nama lengkap saya bagi yang belum tahu ya, Ibu Bapak. Nama lengkap saya Saifuddin Al-Farisi, SPD. Lahirnya tanggal 17 Desember, tahunnya dirahasiakan Ibu Bapak supaya tidak kelihatan. Kemudian unit kerja SD Negeri 3 Sigong. Statusnya bahagia bersama satu istri dan 4 anak. Belum menambah belum. Kemudian alamat ada di pojokan lapangan depan kebun tebu, tepatnya di Desa Asem, Kecamatan Lemabang, Kabupaten Cirebon. Hobinya olahraga, main PS dan miara burung. Kemudian ada kata-kata buat hari ini, hidup itu ibarat naik sepeda Ibu Bapak. Kalau kita ingin bergerak, kalau kita ingin maju, kalau kita ingin stabil, maka kita harus tetap bergerak. Kalau kita berhenti, maka pasti kita akan jatuh. Jadi marilah kita sama-sama selalu senantiasa bergerak demi kemajuan pendidikan kita. Kemudian pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan sebuah materi tentang budaya positif. Mungkin tidak asing sebenarnya buat Bapak Ibu Guru apa itu budaya positif. Apalagi kata positifnya mungkin sudah tidak asingnya. Budaya positif itu ini dikembangkan modulnya oleh Bapak Andri Nur Cahyani SPD MS dan Ibu Diah Samisyati Rajasa, kemudian beserta tim oleh dari pengembang dari Kementerian khususnya untuk pendidikan guru penggerak. Next. Baik,
Di awal pertemuan ini saya ingin bertanya kepada ibu bapak sekalian. Ini pertanyaan yang terkadang sederhana tetapi harus perlu dikaji juga. Menurut ibu bapak sekalian, hukuman itu benar tidak sih bisa mendisiplinkan anak? Ada yang bersedia untuk menjawab atau memberikan paparannya? Silahkan. Bapak Arif, mungkin bagaimana menurut Pak Arif, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak atau tidak menurut Pak Arif? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab pertanyaan pemantik di depan. Setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut pengalaman saya selama mengajar, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, bisa juga tidak. Ketika anak itu terlalu liar, entah itu dalam berpikir, entah itu dalam bertindak, ketika dia tidak dihukum dan tidak diarahkan, dia tidak akan mempunyai efek jerah dan akan terus melakukan tindakan serupa. Tetapi di sini hukumannya itu tidak terlalu memberatkan anak, Pak. Ya, setuju sekali dengan tadi judul yang pertama. Kita tetap harus menanamkan hal-hal positif dalam hukuman. Nah, hukuman itu juga tidak bisa mendisiplinkan anak ketika hukumannya terlalu membuat anak terlalu terdesak, sehingga anak tersebut merasa terbuli atau mentalnya turun sehingga dia tidak akan bersemangat lagi dalam bersekolah. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Karena Pak Arif sepakat bahwa disiplin ini dapat mendisiplinkan, hukuman dapat mendisiplinkan anak, tentu saja dengan batasan tertentu ya Pak Arif ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, benar nggak sih pemberian hukuman itu dengan hal-hal yang menurut kita positif dapat, contoh misalkan ya, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Benar tidak hukuman yang positif itu bisa mendisiplinkan anak? Ada yang bersedia menjawab? Boleh, Bapak Walidin. Silakan Pak. Pertanyaan kedua di situ, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan anak. Saya tidak setuju. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk kegiatan seperti ini cenderung memberikan hukuman, itu tidak setuju. Karena apa? Nanti anak itu cenderung malas, Pak. Harusnya diberi sesuai dengan minat dan keinginan dia untuk melakukan sesuatu. Seperti itu. Contoh misalkan dia terlambat sekolah, terus hukuman yang positifnya membaca, belum tentu anak tersebut itu senang membaca. Jadi apa yang menjadi minatnya dia? Bisa saja dianya ingin, Pak, saya maunya ngelap kaca aja lah, ya udah ngelap kaca gitu. Seperti itu, Pak. Jadi tidak setuju. Oke, terima kasih Pak. Berarti kurang sepakat jika hukumannya ditentukan oleh kita. Ya. Lebih baik diarahkan ke siswa yang bersangkutan dengan melihat minat dan bakatnya. Demikian ya Pak. Baik, berikutnya pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, benar nggak sih ketika kita memberikan hadiah atau kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, baik atas prestasinya atau atas apapun, bisa memberikan atau meningkatkan disiplin? Mungkin ini dari sisi ibu-ibu ini. Ada ibu yang bersedia menjawab? Boleh. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini saya setuju ya, karena memang pada kenyataannya yang saya alami juga, penghargaan itu kan bukan hanya benda hadiah, ujian pun itu penghargaan. Ketika si anak melakukan hal kecil, contoh dia tanpa disuruh mengambil sampah, itu saya salut sekali. Bagus, kamu hebat, kamu bisa ya menerapkan tanpa ibu suruh. Itu anak senang banget. Dan besok-besoknya yang lainnya itu berlomba-lomba. Kita melihat ada sampah, tanpa disuruh mereka ambil. Jadi menurut saya memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih. Dengan memberikan pujian saja dirasa sudah cukup mungkin ya. Baik, next Pak, silakan. Nah, budaya positif ini memang disiplin positif, budaya positif perlu dibangun di dalam lingkungan kelas supaya kehidupan berkelasnya itu lebih kondusif. Jadi anak-anak itu nanti akan lebih mudah eksplorasi diri, dia akan lebih mudah mengeluarkan minatnya di mana.
bakatnya di mana, sehingga kita selaku guru sesuai dengan filosofi pendidikan Kerajaan Dewantara, yaitu Ingat Susindowodo, Imadia Montarso, dan Budi Handayani, akan mudah karena kita sudah mengetahui secara dasar bakat minat mereka itu kemana, jadi kita nanti menuntunnya akan lebih mudah. Kemudian perubahan paradigma. Terkadang kita ini guru, saya sendiri itu sering merasa bahwa anak itu, murid itu di bawah kendali saya. Saya akan merasa bangga ketika murid itu nurut dengan diri saya. Tapi benarkah kita itu bisa mengendalikan siswa, atau benarkah kita bisa mengendalikan orang lain? Nah, kita akan coba memahami hal tersebut. Mungkin saya minta 2 orang ke depan untuk menganalogikan kegiatan ini supaya kita bisa memahami benar nggak sih kita tuh mengendalikan siswa. Gitu. Boleh siapa yang berkenan? Boleh ya, ditunjuk. Pak Mahfud boleh ke depan bagi yang bersedia. Sama Ibu Lisa boleh. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nanti ini yang mau merayu Bu Lisa apa Pak Mahfud? Laki-laki lah, laki-laki yang merayu. Pak Arif yang merayu mungkin ya. Oke, Bu Lisa silahkan menuliskan sebuah rahasia di kertas ini, yang dimana Bu Lisa itu harus mempertahankan dengan segala kekuatan potensinya, mau pasang senjata, mau pasang benteng, juga terserah. Dan Pak Mahfud juga nanti setelah ini akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk agar Pak Mahfud ini, agar Bu Lisa ini bisa memberikan rahasia yang ada di dalam tangannya, apapun caranya. Ya, silakan Bu Lisa, boleh menuliskan apa yang anggap dengan ngetepa kita. Aduh, siapa saja rayu, mau dirayu, mau diajak ke bakso, apa sih? Kita coba. Sudah boleh saya? Oke, boleh Pak Mahfud. Silakan keluarkan rayuan maupun atau apapun caranya supaya Pak Arif ini bisa mendapatkan rahasia yang ada di genggaman Bu Lisa, seperti halnya pantun yang dikatakan oleh anak-anak saya, seperti biasa 1.2 koma, Bu Lisa cantik, suamimu yang punya. Bu Lisa, sekiranya Bu Lisa ini menjadi wanita yang tercantik di dunia, itu ada salah satu syarat yang harus terpenuhi oleh Bu Lisa agar menjadi cantik. Syaratnya yaitu adalah membukakan kertas, secacik kertas yang ada di tangan Bu Lisa. Kau pandai merayu, Pak. Aku tidak akan memberikan secari kertas ini kepada dirimu, Pak. dengan mudah. Ya, dengan mudah. Hanya dengan rayuan tidak cukup, Pak. Oke, seperti itu ya Bu Lisa ya. Kalau semisalnya saya akan memberikan sepucuk bunga yang harum baunya, dengan syarat itu kertas dibuka, boleh tidak? Tidak bisa, Pak. Bunga itu mudah layu, harumnya juga mudah hilang nanti kalau sudah layu. Nah, dengan layu itu bisa nggak sekiranya disiram kembali dengan taburan-taburan kertas yang digenggam oleh Bu Lisa? Tidak bisa, Pak. Oh, tidak kalau bisa. bunga itu harusnya disiram pakai air. Pakai Bukan air. pakai kertas. Oh, bukan pakai kertas ya. Bisa nggak kertas itu saya tukar dengan surat berharga? Waduh, tadi soalnya sudah terbayangkan biasa. Nah, Surat berharganya seperti sertifikat tanah. ada soal yang komentar. Bisa nggak dibuka? Tidak bisa. Tidak bisa. Jangan. 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 Itu tanahnya itu seluas 1000 hektar. Iya, itu tanahnya orang, bukan tanah orang. Ya sudah Pak, saya menyerah Pak.
Boleh, jangan duduk. Secara analogi di depan, sebenarnya Bu Lisa ini kan bisa, Bu Lisa memberikan rahasianya bisa kepada Pak Arif. Ya, atas keinginan Bu Lisa atau atas pengaruh daripada Pak Arif? Bisa, bukan karena pengaruh, karena melihat Pak Arif kasihan. Berarti tetap kendalinya ada di diri Bu Lisa. Nah, oke, terima kasih Pak Arif dan Bu Lisa. Terima kasih. Itulah yang terjadi Ibu Bapak. Ketika kita menjadi guru, terkadang kita sering menganggap bahwa kita ini mampu mengendalikan. Padahal siswa bisa saja. Kamu duduk, bisa saja siswa mau nggak duduk. Tapi kondisi saat itu, dia tidak menolak untuk disuruh duduk. Sebenarnya bisa dia melawan. Bisa siswa itu menolak atau berontak atas perintah daripada gurunya. Tapi memang situasinya, siswa lebih memilih mengikuti apa perintah gurunya. Sebenarnya bukan kita yang mengendalikan siswa, tetapi dikembalikan lagi sebenarnya siswa tetaplah mengendalikan dirinya. Next. Kemudian dari hal tersebut, ilustrasinya itu nanti ada ilusi guru mengontrol murid. Benar tidak? Saya tadi, Pak Mahfud mengontrol Ibu Lisa tidak? Seakan-akan sih mengontrol, padahal tadi setelah dikonfirmasi dengan Bu Lisa tidak. Tetap semuanya dari kendalinya di murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang lain. Inilah mungkin paradigma yang setidaknya akan kita coba untuk bukakan. Benar tidak paradigma hal-hal seperti ini? Silakan Pak. Lanjut dulu Pak. Nah, kemudian disiplin. Disiplin itu bukan kata-kata yang asing buat guru dan siswa. Kamu tuh harus disiplin. Pada dasarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Belajar bagaimana? Maka dari disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Menurut Sokrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dari kondisi saat ini itu, disiplin itu menurut para filosof dari terdahulu Sokrates dan Plato itu sebenarnya disiplin itu adalah keinginan dari diri. Tetapi saat ini disiplin bagi kita adalah anak mengikuti aturan. Nah ini yang harus kita bergeser. Next Pak. Nah, disiplin ini bisa akan terbentuk jika siswa ini terbiasa mengetahui atau berkehidupan dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu nilai-nilai itu sesuatu yang dianggap baik, dan itu saya rasa akan sama di dunia manapun Ibu Bapak. Baik di Indonesia ataupun di luar negeri pasti akan sama. Ketika di Indonesia kita mencuri, baik tidak? Baik tidak Pak? Tidak. Bapak dari daerah mana Pak? Nah, Indonesia tepatnya seperti Sigong. Sigong. Nah, menurut Bapak mencuri itu baik tidak? Kita akan bergeser ke desa yang berbeda. Bapak dari desa mana Pak? Karangsumbung. Ini jaraknya lumayan jauh, sekitar 5 sampai 10 km. 56 km Pak. Mencuri baik atau tidak Pak? Tidak. Ketika pertanyaan ini akan diajukan kepada orang Malaysia, Upin Ipin sekalipun pasti akan menjawab bahwa mencuri itu tidak baik. Dan ditanyakan juga kepada yang di Amerika itu, Kapten Amerika, mencuri itu baik tidak? Tidak. Nah inilah yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal. Jadi nilai itu sesuatu yang dianggap baik. Tidak mesti detail, Ibu Bapak. Yang jelas nilai itu bisa dirasakan. Bisa dirasakan oleh kita bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan itu adalah sesuatu yang baik. Itulah yang disebut dengan nilai universal. Next Pak. Kemudian saat ini itu sedang booming-boomingnya merdeka belajar. Sebenarnya apa sih merdeka itu? Menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
untuk membuat cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang dimaksud dengan merdeka itu adalah anak murid mampu mengatur dirinya sendiri, memerintah dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan merdeka. Bukan dalam konotasi merdeka itu bebas. Itu yang harus dipahami oleh kita, bahwa merdeka belajar relatif, belajarnya bebas. Bukan, tapi di sini adalah bagaimana guru mengkondisikan atau mengarahkan siswa untuk mampu mengendalikan dirinya, agar siswa ini bisa mengendalikan dirinya, berbuat itu atas kehendak dirinya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan merdeka belajar. Kemudian konsekuensi atau hukuman, boleh Pak di next itu. Next Pak, kita akan fokus ke keyakinan kelas. Next Pak. Nah, ini yang akan kita fokus di sini adalah keyakinan kelas. Keyakinan itu berdasarkan daripada nilai-nilai universal, Ibu Bapak. Biasanya kita nyebutnya itu peraturan tata tertib kelas. Next Pak. Mengapa tidak peraturan atau mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak kita harus pakai helm? Keselamatan diri. Biar selamat, bukan biar keren Pak. Atau wajahnya kelihatan lebih ganteng karena pakai helm tugas. Nah, jadi untuk keselamatan, untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita harus mengikuti peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, oke boleh. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat belajar atau mengikuti pelatihan? Kenapa? Untuk tanggung jawab boleh. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan. Jadi pada saat kita akan membuat sebuah peraturan itu harus dikembalikan ke keyakinan kelas atau keyakinan nilai universal yang tadi sudah kita kaji. Jadi itu dikembalikan lagi Ibu Bapak, dikembalikan kamu tuh melakukan ini buat apa? Nilai mana yang kamu dapatkan di situ? Nah, next Pak. Nah, ini kira-kira bahasa gampangnya pengaruhnya. Kalau pengaruh peraturan kelas, maka pengaruhnya itu hanya segitu Pak. Hanya lingkup kelas saja. Itu efeknya biasanya mungkin keluar dari kelas mereka akan sedikit berubah. Itu ini kira-kira tabel pengaruhnya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya akan lebih luas pengaruhnya terhadap siswa. Kemudian lingkungan positif ini sudah mungkin mengarah ke sekolah. Kemudian budaya positif ini nanti lingkungannya akan jauh lebih luas dan besar. Oke, next Pak. Next Pak. Terus Pak. Oke. Lalu bagaimana sih Ibu Bapak cara kita membuat keyakinan kelas? Kita bisa mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Bagaimana kondisi kelas atau keadaan kelas Anda saat ini? Jadi nanti pada saat itu Bapak Ibu guru pada saat ingin membuat keyakinan kelas itu harus membawa anak untuk membayangkan kondisi kelasnya saat ini. Nah nanti saya minta kesediaan Ibu Bapak sekalian untuk menuliskan bagaimana keadaan kondisi kelas saat ini. Kondisi mana saja, kan barangkali kalau terlalu luas juga anak akan bingung ya Ibu Bapak. Maka bisa saja kita arahkan kondisi ruangan kelasnya, kemudian hubungan antar teman atau pertemanan mereka, kemudian cara guru mengajar, atau dengan aspek yang lain boleh. Itu nanti disesuaikan dengan keinginan atau keperluan Ibu Bapak sekalian. Nanti silakan dituliskan di sini 3 pertanyaan tersebut dan mohon dijawab sesuai dengan keadaan yang dirasakan. Yang dirasakan saat ini aja, misalkan sekolah sering ribut-ribut kelasnya, ya nanti silakan Ibu Bapak nanti yang tahu bagaimana kondisi kelasnya. Boleh dibantu Kak? Silakan. Jadi satu kertas itu isinya sudah 3 pertanyaan tersebut.
Bagi yang sudah, silakan boleh di stempel. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah selesai menggambarkan situasinya, boleh ditempel di depan. Iya. Tempel boleh di sini di depan. Ini suka ada licin, boleh di sini. Jadi kita akan tidak usah diberi nama, tidak usah dikasih nomor HP. Kasih nomor rekening aja. Nah, kalau itu mungkin berbeda, ya. Boleh ditempel. Ayah, silakan. Ibu Bapak gambarkan kondisi kelasnya. Oke, baik. Saya akan membacakan. Ada yang bilang ruang kelasnya nyaman, belum terlalu baik, sesuai dengan kesepakatan yang sudah. Oh, berarti sudah ada. Ada yang bilang, ada yang bilang kurang memadai kelasnya. Kemudian ada yang kurang, fasilitasnya kurang. Kemudian tempat sampahnya ada di mana-mana. Tampak sampah di mana-mana. Ruang kelas kondusif, baik. Ruang kelas kurang nyaman, banyak sampah. Ruang kelas menyenangkan. Ruang kelasnya baik dan kondusif. Oh, berarti rata-rata gambaran ruang kelasnya sudah baik. Lalu bagaimana dengan hubungan antar temannya? Baik. Antar teman akur. Baik. Terjadi bullying. Nah, ini jadi catatan kita. Kemudian hubungan dengan teman baik dan akrab, namun kadang-kadang berantem. Sering ledek-ledekan, saling menyayangi, antar teman akur. Nah, berarti ini kondisi kelasnya sudah ada. Lalu bagaimana dengan cara gurunya mengajari? Belum berpihak pada siswa, gurunya masih egois ya. Dominan ke metode ceramah gurunya, ustadz yang sering ceramah ya. Kurang lengkap prasarananya. Nah, ini adalah pertanyaan pertama yang menggambarkan bagaimana keadaan kelas 10, Pak. Ya. Berikutnya adalah bagaimana sih kondisi yang Ibu Bapak inginkan? Kelasnya itu pengennya kayak apa? Kelas idamannya tuh. Kelas idamannya tuh pengennya seperti apa? Silakan nanti Ibu Bapak tuangkan kondisi kelas harapannya, impiannya tuh kayak apa? Kemudian hubungan antar temannya seperti apa? Kemudian gurunya ngajarnya tuh kayak apa? Nah, ini di sini Ibu Bapak adalah menuliskan atau menuangkan harapan dan impian kelas idamannya. Kira-kira demikian ya.
kelas idaman ya, bukan lagu yang di sebelah sana. Pemuda idaman. Muda idaman dari bayangan. Nah, silakan nanti bagi yang sudah selesai boleh lebih depan. Jadi pengen kelasnya tuh kayak pokoknya kelas idaman aja, kelas idaman yang ibu bapak inginkan ketika belajar bersama. Dari fasilitas sama anaknya. Ya dari kondisi kelasnya, kemudian dari hubungan antar temannya, kemudian bagaimana cara guru mengajarnya. Nah, bagian sudah boleh ditempel kembali di depan. Nah, boleh diawali dengan saya ingin, nah begitu. Sudah selesai, silakan dibaca. Kembali ke Pak. Bapak balik sih Pak. Bukan. Boleh Pak. Saya Pak ngomong. Harus balik. Ayo Nah, luar biasa Bapak ini. Ya betul. Terima kasih Pak. Oke. Saya akan bacakan bagaimana nih kelas impian buat ibu bapak sekalian. Kelasnya tuh bersih, rapi. Kelasnya nyaman dengan fasilitas yang lengkap, kipas, angin, AC dan sebagainya mungkin. Kemudian in fokus, whiteboard. Oh, mungkin ini ada yang masih sekolahnya pakai papan tulisan hitam ya. Kemudian memiliki fasilitas yang atau media pembelajaran yang lengkap. Kemudian memiliki kelas yang nyaman, terang, tidak sumpah. Kemudian menampilkan karya siswa, kelasnya itu penuh dengan penampilan atau karya siswa. Kemudian pakai whiteboard, idaman sekali nih whiteboardnya. Berikutnya adalah kipas angin, biar adem namanya. Berikutnya adalah keinginan kelas yang diinginkan, ruang kelas tersedia ATK, nanti operasinya pindah ke kelas lain. Kemudian bagaimana sih hubungan antar temannya itu? Hubungan antar teman saling menghargai, saling membantu dan dari hal-hal positif. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Kemudian anak bisa tertib, berarti hubungannya tertib. Kemudian
sering berkolaborasi untuk mendukung KBM. Oke, kemudian dapat bekerja sama dan suasana. Kemudian berarti rata-rata ingin hubungannya itu saling menghargai antar teman. Kemudian yang pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara gurunya mengajar? Berpusat pada siswa, gurunya lebih inovatif. Kemudian di sini pengajarannya harus lebih berpihak pada siswa, mengajar yang hanya mengarah minat siswa berarti kembali siswa. Kemudian lebih di lingkungan lagi buku pembelajarannya, gurunya banyak bawa buku ya, meja dan kursi anaknya cukup. Itu adalah kelas impian daripada ibu bapak sekalian. Nah, next Pak. Sekarang adalah menurut ibu bapak, bagaimana sih kelas tersebut dapat terwujud? Hal-hal apa saja yang bisa ibu bapak lakukan untuk mewujudkan kondisi kelas idaman tadi? Nah, tadi kan bapak ada yang ngomong kelasnya bersih dan tapi siswanya saling menghargai antar teman. Menurut ibu bapak sekalian, bagaimana sih cara menciptakan kondisi-kondisi tersebut? Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Yang dulu warna apa ya Pak? Ini ya Pak. Warna ini Pak. Boleh Pak dibantu. Nah, di pertanyaan ini adalah bagaimana cara ibu bapak untuk mewujudkan kondisi kelas yang idaman tersebut. Caranya itu bagaimana? Silakan. Kira-kira harus bagaimana nih supaya kelasnya itu jadi sesuai yang tadi diinginkan. Bagi yang sudah silakan di sambil jangan sambil final disambil. Silakan bagi yang sudah boleh menyampaikan jawabannya di depan. Terus ada yang berpendapat bahwa cara mewujudkannya itu dibuat 2 rombel agar kelasnya tidak sumpah oleh suasana kelasnya. Kemudian membiasakan disiplin piket, kemudian lengkapi fasilitas kelas agar lebih nyaman. Kondisi ruang kelas, menyampaikan kepada arsitek untuk kenyamanan kelas. Oke. Nah, sini rata-rata untuk kelas itu
adalah misalkan ada jadwal piketnya atau siswa disarankan untuk membuat daftar piket dan dilaksanakan dengan tertib. Kemudian hubungan antar teman. Hubungan antar teman ini di sini rata-rata ingin untuk saling menghargai dan menghormati. Kemudian cara pengajaran di sini rata-rata ingin gurunya itu lebih bersahabat, mungkin gurunya itu lebih menggunakan banyak cara untuk belajar. Nah, next. Nah, hal-hal yang tadi kita lakukan, yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan, inilah yang nanti akan menjadi dasar untuk membuat keyakinan kelas. Nanti misal yang pertama, jadi pada saat membuat keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, Ibu Bapak, tidak usah berjilid-jilid, tidak usah, cukup sederhana saja. Yang penting sudah mengenai segala aspek, misalkan aspek lingkungan, aspek hubungan antar teman, aspek guru dengan murid. Jadi janganlah juga terlalu banyak. Kenapa? Supaya mudah diingat oleh siswa, mudah diingat. Sehingga kalau ada siswa yang lupa atau dia melanggar aturan, kita akan lebih mudah mengingatkannya. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Boleh, yang pertama adalah belum Pak. Jadi, saya tulis saja pada speaker ini Pak. Nah, tadi yang pertama itu adalah kondisi kelas. Keyakinan kelasnya berarti kan rata-rata tadi menjawab bahwa harus ada yang piket. Nah, kira-kira kalau piket ini kita buat sebuah konteks kalimat yang sederhana, boleh 1, 2, 3 kata, jangan terlalu panjang juga, Ibu Bapak. Kira-kira berhubungannya dengan apa? Tanggung jawab. Lebih spesifiknya, kebersihan. Berarti tanggung jawab, boleh tanggung jawab akan lingkungan gitu, mungkin ya Pak. Akan lingkungan. Ya. Terima kasih Pak. Soal ini sungguh di IT ya. Silakan Ibu Bapak sambil menikmati, sambil kita berdiskusi. Mudah-mudahan kurang dari sini juga dapat segala-galanya. Ilmunya dapat, pengetahuannya dapat, ya, dan tidak kelaparan, tidak usah. Baik, jika diambil nanti kita sepakati tanggung jawab akan lingkungan kelas. Nah, kita lebih spesifik boleh. Bagaimana apa sepakat untuk hal yang pertama? Oke, yang kedua adalah tadi berkenaan dengan hubungan antar teman. Kira-kira tadi rata-rata menjawab saling menghargai, saling menghormati. Kira-kira apa? Konteks kalimatnya atau intinya dari toleransi, boleh yang lain? Saling menghargai, boleh? Saling menyayangi, oke, kita coba di compare ya. Saling mencintai. Saling menyayangi dan menghargai ya. Menghargai teman. Ya, kita coba yang kedua adalah saling menyayangi dan menghargai teman. Untuk yang ketiga misalkan berhubungan dengan gurunya. Jadi ingin gurunya itu seperti apa. Jadi keyakinan kelas itu kira-kira sasarannya itu tidak hanya ke murid. Memang fokusnya ke murid, tapi kalau bisa itu di gurunya juga ada di sana supaya rasa saling memiliki antara siswa dan muridnya itu siswa dan gurunya itu ada. Kira-kira apa? Kalau anak ke guru itu harus bagaimana? Kira-kira kan ada juga tuh anak yang nggak sopan, udah dideketin sama gurunya dia jadi apa, bahasa kita songong ya. Oke, kira-kira bahasanya seperti apa? Saling menghormati. Saling menghormati. Terus ada lagi? Sopan mungkin ya? Sopan santun. Sopan santun boleh. Sopan santun dengan teman dan guru ya. Dan guru. Oke, misalkan inilah keyakinan kelas yang sudah kita dapatkan dari kelas-kelas impian yang tadi Ibu Bapak inginkan. Nah, ketika ini sudah selesai, yang keyakinan kelasnya ini sudah selesai, jadi nanti Ibu Bapak tinggal disepakati dengan anak. Kemudian diberikan penekanan
bahwa keyakinan kelas inilah yang nantinya akan kelas menjadi nyaman. Kelas kalian akan jadi kelas impian kalian. Ini yang harus ditekankan. Kemudian kalau bisa keyakinan kelas ini dibuat spanduk atau bingkai atau apalah yang nantinya ditandatangani oleh seluruh siswa beserta dengan gurunya. Kenapa? Dengan alasan supaya siswa, oh iya ya, ini kan saya yang bikin, saya yang buat, masa saya yang melanggar. Itu yang harus dipahami adalah, jadi ketika siswa berbuat salah dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Jadi kalau sudah selesai, sudah disepakati, nanti ibu bapak tinggal buat bannernya, spanduknya, kemudian ditandatangani oleh siswanya. Nah, begitu ya ibu bapak. Kemudian keyakinan kelas ini idealnya dibuat tuh di awal pelajaran, baik di awal semester ataupun di awal tahun ajaran. Namun tetap harus diingatkan secara kontinu, karena mesti kapan sih waktu yang ideal untuk mengingatkan itu? Ketika ada siswa yang melanggar aturan, terutama kalau kasus-kasusnya cukup besar, jangan berantem atau apa. Jadi pada saat ada siswa yang berantem, dikembalikan lagi, kamu sudah melanggar yang mana? Boleh di depan publik, di depan teman-temannya, boleh juga secara pribadi. Kamu sudah melanggar yang mana, Iwan? Pasti dia akan ingat, iya, aku sudah melanggar yang saling menyayangi. Nah, dengan harapan ketika siswa salah dan dia meyakini bahwa dia sudah melanggar hal tersebut, besok lusa dia tidak akan melakukan hal yang sama. Inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau merdeka belajar yang di dalamnya adalah budaya atau disiplin positif. Disiplin positif itu adalah disiplin yang faktor internalnya yang paling kuat. Jadi bukan karena takut ibu bapak gurunya. Itu disiplin positif itu begitu. Sehingga nanti dampaknya panjang ibu bapak. Analoginya nanti dengan ibadah dan keyakinan kita selaku umat Islam. Kita bisa tanya, kamu kalau nggak sholat, Allahnya kelihatan tidak? Kelihatan tidak apa Allahnya? Tidak. Gitu. Mungkin kalau Allahnya kelihatan, semua akan sholat, ya kan? Mungkin kalau Allahnya kelihatan, kita semua akan menjadi orang yang baik. Nah, nanti endingnya akan tetap kepada tataran iman daripada siswa. Karena keyakinan, dia meyakini, oh iya ya, saya harus sholat, walaupun nggak ada mama, walaupun nggak ada bapak ini, tapi kan ada Allah. Itu tatarannya nanti akan sampai ke sana. Kira-kira mungkin itulah yang bisa saya paparkan tentang keyakinan kelas. Nanti ibu bapak tinggal mencobanya. Boleh dengan tata cara, dengan sistem membuat pertanyaan seperti ini boleh, atau ibu bapak menggunakan cara-cara yang lain boleh. Tetapi yang harus dipahami adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas harus dibuat berdasarkan kondisi yang dirasakan oleh siswa. Itu dulu poin pentingnya. Mereka harus merasakan apa, kondisinya bagaimana, kemudian apa yang mereka inginkan. The next adalah mereka harus bagaimana untuk mencapai keinginan tersebut. Itu poin penting dalam membuat keyakinan kelas. Oke, sebagai penutup mungkin saya minta 1-2 orang untuk memaparkan refleksi kira-kira apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita lakukan hari ini. Boleh kepada yang bersedia, Pak Arif boleh kira-kira, atau masih ini boleh ya? Dengan kelihatannya, sorry Pak. Apa yang sudah kita lakukan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mengulas sedikit apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Syaifuddin Al-Farisi Obed. Yang pertama, untuk membuat kesepakatan kelas kita harus membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan dari sebuah kasus, Pak. Kasus kita di kelas itu seperti apa? Kemudian yang kedua, apa yang akan kita lakukan ketika ada sebuah kasus kelas tersebut, dan kita akan menerapkan dengan cara seperti apa? Dan tentunya keyakinan kelas ini kita akan mencoba sesuatu hal yang baru. Mungkin Pak, bagi pribadi saya sendiri, ketika ada sebuah keyakinan bahwa itu adalah hal negatif, itu juga akan berlaku kepada gurunya. Begitu juga ketika ada suatu keadaan positif di mana itu adalah hal baik, itu juga akan berlaku pada gurunya, bukan hanya kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Boleh tepuk tangan buat
Ibu Bapak, mungkin hanya itu yang bisa paparkan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit perubahan paradigma untuk kita semua. Jika ada kesalahan, maka itu datangnya dari saya. Jika memang itu benar, silakan dibawa dan diaplikasikan di sekolah Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk Ibu Bapak sekalian. Izinkan saya untuk membacakan sebuah perkataan atau kata-kata bijak kata kita sih. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan berarti tidak pernah melakukan sesuatu. Maka salah itu sesuatu yang baik sebenarnya. Lakukanlah, karena dengan kesalahan kita nanti akan belajar. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.